Ini agak berat karena saya tahu dia punya duit. Ya, saya tahu duitnya dari mana, tapi saya nggak bisa bocorin. Ya, karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau kalian bilang lawannya Nikita ini punya duit, punya duit. Kenapa? Karena dia sepupunya teman gue. Tapi ini duitnya lebih dari Nikita. Ini duitnya lebih dari Nikita. Kalau Mbak tanya, lebih kaya lawannya Nikita, lebih kaya lawannya Nikita gitu. Tapi Nikita susah. Enggak. Nikita termasuk orang mampu tingkat nasional gitu. Kan ada dua, ya, karena ada dua alat bukti, dua saksi yang bisa menahan Nikita tadinya. Nah, ternyata si pelapor itu mungkin kurang puas kalau hanya dua alat bukti, hanya dua saksi. Jadi dia itu mengumpulkan bukti dan saksi sebanyak-banyaknya karena dia pingin Nikita itu diberatkan hukumannya begitu. Saya itu tetap support Nikita. Nanti juga waktu dia sidang saya pasti datang dah di situ. Saya berharap saudara-saudara Nikita, teman-temannya Nikita, jangan tinggalkan dia sendiri pada saat dia lagi terpuruk. Kalau bisa, saudara-saudaranya ikut merangkul anak-anaknya atau membantu keuangan Nikita lah, gitu. Ya jadi gini ya, intinya gini, kalau dalam hukum itu pasti minimal ada dua alat bukti, ada dua saksi. Nah, kenapa Nikita itu ditahan? Berarti ada dua alat bukti dan dua saksi yang memang itu menjadi persyaratan dan itu memenuhi syarat Nikita untuk ditahan. Karena kalau misalnya Nikita itu tidak memenuhi dua saksi dan dua alat bukti itu, pasti pihak hukum tidak akan berani untuk menangkap dia atau menahan dia. Kenapa? Karena kan sebagai pihak kepolisian, kejaksaan, dan hukum, itu mereka kan ada sekolahnya. Itu mereka itu ada pendidikannya. Mereka nggak akan mau menjatuhkan harga diri mereka dan nggak akan mau membodoh-bodohi diri mereka karena dalam kepolisian itu 15 kali saya urusan hukum itu kalau misalnya polisi asal tahan mereka itu bisa dimutasi yang nanti mereka itu akan jauh dari anak istrinya atau mereka jauh dari keluarganya dan mungkin juga akan bermasalah pada pendapatan mereka di masa depannya. Jadi pihak kepolisian tidak akan mengambil resiko-resiko itu untuk merusak masa depan anak istrinya dan keluarganya. Nah, jadi tidak mungkin kalau polisi itu menahan tanpa ada bukti, tanpa ada saksi gitu. Jadi kalaupun mbak-mbak, mas-mas atau netizen bilang, ya Nikita kan begini, Nikita kan begini, nanti kalau misalnya lewat tahanan, ya dia harus lepas, dia harus bebas. Tapi nggak segampang itu. Itu kan hanya asumsi pribadi. Kenyataannya Nikita tetap ditahan. Dan ini dari beberapa orang yang bocorin ke saya, ini pasti sampai pengadilan. Karena buktinya kuat. Kalau tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, maka Nikita tidak akan ditahan. Walaupun saya pro dan mendukung Nikita, karena dia itu adalah, ya gimana ya, kalau kita itu kan pasti punya rasa empatik ya. Dia punya anak 3, dia punya cicilan gitu. Jadi saya tetap support Nikita tanpa saya harus menjelek-jelekan lawan yang melaporkan dia gitu. Jadi kalau saya itu tetap support Nikita. Nanti juga waktu dia sidang saya pasti datang dah di situ. Ada dua, ya karena ada dua alat bukti, dua saksi yang bisa menahan Nikita tadinya. Nah ternyata si pelapor itu mungkin kurang puas kalau hanya dua alat bukti, hanya dua saksi. Jadi dia itu mengumpulkan bukti dan saksi sebanyak-banyaknya karena dia pingin Nikita itu diberatkan hukumannya begitu. Karena seperti kita tahu ancamannya 20 tahun ya. Nah, kasihannya lihat Nikita sejelek-jeleknya, seminim-minimnya itu setengahnya aja 10 tahun. Seperempatnya itu 5 tahun gitu. Jadi ya Nikita harus menjalani itu kalau nanti terbukti pada saat hakim tuh ketok palu gitu. Karena yang bisa membela diri Nikita ya Nikita sendiri gitu. Untuk meringankan hukumannya nanti, ya mungkin dia harus berperilaku sopan, ramah, baik, atau dia bisa mengumpulkan bukti-bukti yang bisa meringankan dia dan saksi-saksinya. Tapi kalau dari kasus yang kita lihat pemerasan, ada pengancaman juga ya, pengancaman sama TPPU, itu agak susah kalau misalnya ancaman hukumannya cuma 5 bulan, ancaman hukumannya cuma 7 bulan, itu agak susah. Kalau tadi cuma pencemaran nama baik ya 3 bulan bisa keluar, tapi ini itu ada 3 pasal saya baca gitu. Dan
circle-circle-nya Nikita dan rekan-rekan artis lainnya tuh kan banyak ketemu saya juga, pasti ngasih tahu kan cuap-cuapnya begitu. Jadi sepertinya memang si pelapor ini kurang puas kalau Nikita tidak dijerat berat gitu. Maka dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya berkas. Mungkin dia udah ngobrol atau ada meeting di balik layar dengan kepolisian atau pihak kejaksaan bahwa Pak, nanti dulu kita masih ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang banyak yang harus dikumpulkan supaya ini hukumannya bisa seperti yang diinginkan pelapor begitu. Tapi nanti ketok palu tetap di pengadilan. Berarti menurut kamu lawan kita ini yang sekarang agak berat? Ini agak berat karena saya tahu dia punya duit. Ya, saya tahu duitnya dari mana tapi saya nggak bisa bocorin. Ya, karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau kalian bilang lawannya Nikita ini punya duit. Kenapa? Karena dia sepupunya teman gue. Lebih dari Nikita, kan Iya. selama ini mendagangan kali orang kaya dan kuat backingan, Oke. kan masuk kena hukum sedikit bisa keluar. Tapi ini duitnya lebih dari Nikita. Iya. Ini duitnya lebih dari Nikita. Kalau ya karena saya kan di entertain itu udah 12 tahun ya. Kalau artis kaya-kayanya berapa sih? Saya udah tahu hitungannya gitu. Mau siapapun ngehalu ini ono kucur, saya udah tahu karena saya di 12 tahun di dunia entertain. Saya udah tahu kalau artis itu kayaknya mentok seberapa gitu. Tidak mungkin melebihi atau menyamai pengusaha kelas ABC di nasional, apalagi pejabat gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan ukuran ibaratnya kasta kayanya itu pejabat, pengusaha, baru artis. Jadi kalau sekaya-kayanya artis itu dia tidak mungkin bisa menyamai pengusaha yang kelas A, B, C. Jadi kalau Mbak tanya lebih kaya lawannya Nikita, lebih kaya lawannya Nikita gitu. Tapi Nikita susah, enggak. Nikita termasuk orang mampu tingkat nasional gitu. Harap saudara-saudara Nikita, teman-temannya Nikita, jangan tinggalkan dia sendiri pada saat dia lagi terpuruk. Kalau bisa saudara-saudaranya ikut merangkul anak-anaknya atau membantu keuangan Nikita lah gitu. Ya mungkin Loli kan sekarang udah pintar jualan. Abang-abangnya, adik-adiknya mungkin bisa nanti jadi selebriti TikTok. Sekarang kan gampang banget orang jadi selebriti TikTok kan. Jadi ya saya harap jangan tinggalkan Nikita. Kalau saya sudah tahu Nikita ditahannya agak lama. Tinggal lagi ya orang-orang terdekatnya jangan pernah meninggalkan dia. Jangan hanya pansos ketika ingin terkenal. Karena karena Nikita punya nama juga kan. Ya kita harus akui Nikita adalah salah satu artis yang punya nama di Indonesia. Berteman dengan dia cuman karena pingin naik juga. Nikita masuk penjara tinggalin gitu. Jangan seperti itu, kasihan gitu. Saya sih kalau jadi teman dekatnya Nikita, saya bakal nggak ninggalin dia. Cuman saya sama Nikita itu kita komunikasi, kita ada chatting-chattingan juga, ada WhatsAppan juga, ada DM-an di Instagram, di TikTok ada juga sama Nikita. Ketemu pernah. Tapi kalau dekat enggak gitu. Tapi saya tetap support karena kita kan sebagai manusia, sebagai satu profesi, kita harus punya rasa empatik gitu. Selama di dalam penjara, support apa sih yang kamu udah lakukan? Saya sudah jenguk dia kan, udah jenguk dia. Kemarin saya sama Vista Putri datang ke penjara, terus ngasih support. Karena pada saat itu kita datangnya jam 2:30, jam 3 mau tutup, jadi sebentar banget di situ. Jadi nggak puas gitu. Nanti mungkin waktu nanti sidang, nanti saya akan datang. Bukan mungkin, saya udah niat nanti kalau sidang saya datang. Gitu. Tadi kan bilang lawan Niki kan lebih berduit lah ya. Iya. Bahkan Niki kalah karena lawannya lebih berduit, faktor itu. Sebenarnya gini, netizen kan selama ini selalu berpikir kalau polisi bisa disogok, Tidak semua polisi bisa disogok. Itu hanya beberapa oknum. Itu dulu satu. Nah, jadi kalau misalnya ada oknum, kita mikirnya gini, kalau ada oknum bisa disogok, tapi tetap harus ada bukti. Jadi kalau Mas misalnya mau nyogok oknum, Mas nggak punya bukti, oknum nggak bisa nahan orang, paham kan? Tapi Mas mau nyogok oknum, Mas punya bukti, oknum bisa nahan gitu. Jadi saya sering konsultasi sama pengacara, oknum pun tidak akan berani memenjarakan walaupun dia menerima duit kalau buktinya tidak kuat, karena nanti si oknum ini bisa diusut dan sudah banyak yang ketangkap. Jadi kalau asumsi netizen ada oknum yang memenjarakan Nikita, jangan ke situ dulu, buktinya dulu. Kalau buktinya kuat, oknum bisa disogok.
Kalau buktinya tidak ada, oknum nggak jadi sogok juga, oknum nggak berani. Nanti kalau oknum masuk penjara gimana? Nah gitu. Pasti polisi juga mau penjarain Niki nggak ada bukti ya, mikir-mikir juga gitu. Jadi netizen jangan asal berasumsi kalau kepolisian itu negatif gitu. Kalau jangan terlalu berpikir kalau kepolisian itu jelek. Ada juga kok, saya pernah kasus hukum nggak pakai duit, jalan kok kasus nggak di penjara orangnya gitu. Kalau yang informasi saya dengar itu kan Mail yang menerima duitnya baru dikasih ke kita kan. Tapi kan kita belum melihat bukti dari video itu karena video itu masih ada di kepolisian dan pengadilan. Nah, apakah itu benar atau tidak nanti akan dibongkar di pengadilan gitu. Tapi pengadilan pasti udah tahu itu benar atau tidak karena itu kan syarat untuk menahan seseorang. Nah, kalau melihat langsung atau tidak karena kita semua kan tidak ikut pada saat si Mail katanya bertemu dengan si dokter-dokter itu gitu. Karena pasti kalau udah urusan begitu pasti kan diam-diam Mas, nggak mungkin dia umumkan dulu ke media atau dia ngajak-ngajak orang, yuk temenin gue ya, gue mau ini nih, kan nggak mungkin gitu. Jadi nanti ini pasti pengadilan pasti seru nih, pasti kan dibongkar. Tapi nggak tahu kalian boleh masuk ke dalam atau tidak. Karena kemarin kasus Mbak Imong kalian nggak boleh masuk kan? Karena itu pengadilan agama. Oh ini boleh? Pidana. Oh pidana bisa. Oke.